Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bu Nila berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kali ini Bu Nila dapat menyapa anak-anak untuk memberikan materi fikih untuk kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat wajib, syarat sah, rukun, dan sunnah sholat Jumat. Namun mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat dengan cara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur dan dilakukan seminggu sekali. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, didahului dengan 2 khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah adalah pidato yang berisi nasihat untuk berbuat baik. Orang yang berkhutbah pada waktu sholat Jumat disebut khatib. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik dan berakal sehat. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Anak-anak tentu masih ingat bukan? Pertemuan yang lalu Bu Nila sudah menugaskan kepada anak-anak untuk mencari surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan beserta artinya juga. Maksud ayat tersebut adalah menunaikan sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim laki-laki, baik yang sedang sibuk bekerja, bermain maupun sedang santai. Orang Islam yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa uzur akan mendapatkan dosa. Sholat Jumat juga merupakan ukuran kualitas keimanan seorang muslim. Kualitas iman seorang muslim dapat dilihat dari konsistensinya dalam melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat adalah ketentuan seseorang dikenai kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib sholat Jumat, maka hukum melaksanakannya adalah fardu ain. Apa saja syarat wajib sholat Jumat itu? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Yang ketiga adalah berakal, yang keempat sehat, yang kelima laki-laki, yang keenam merdeka, yang ketujuh mukim atau penduduk tetap. Anak-anakku yang Bu Nila sayangi, setelah kita tahu syarat wajib sholat Jumat, nah kita juga perlu tahu orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang tidak beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim itu tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua adalah orang yang tidak waras atau gila. Tadi disebutkan syarat wajib sholat Jumat adalah berakal. Sedangkan orang yang tidak wajib sholat Jumat kebalikannya, orang yang tidak waras atau gila. Yang ketiga adalah orang yang tidak wajib sholat. Yang ketiga adalah anak kecil. Yang keempat adalah perempuan. Yang kelima adalah orang yang sedang sakit parah. Dan yang keenam adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Selain anak-anak mengetahui orang yang tidak wajib sholat Jumat,
Anak-anak juga perlu mengetahui orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat yang dibahas ini adalah karena kondisi tertentu atau udzur tertentu. Apa saja sih halangan atau udzur tersebut? Yang pertama adalah sakit. Sakit yang sehingga tidak memungkinkan pergi sholat Jumat. Dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua adalah sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga, sedang ada bahaya besar seperti hujan lebat, angin topan, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat memiliki syarat sah dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah sholat Jumat diadakan pada suatu pemukiman atau tempat tinggal, baik di kota ataupun di desa. Sholat Jumat tidak sah apabila didirikan di tempat yang bukan merupakan daerah tempat tinggal, seperti di ladang yang jauh dari perkampungan penduduk. Syarat sah yang selanjutnya yaitu sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Menurut pendapat sebagian ulama termasuk Imam Hanafi, sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri setempat. Sebagian ulama berpendapat lain mengatakan bahwa lebih dari 40 jamaah. Syarat sah yang ketiga adalah dikerjakan pada waktu zuhur, dan syarat sah sholat Jumat yang keempat adalah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Setelah kita mengetahui syarat sah sholat Jumat, berikut akan Bu Nila sampaikan rukun sholat Jumat. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu. Rukun sholat Jumat yang pertama adalah harus ada khatib atau sekaligus menjadi imam. Yang kedua adalah ada jamaah sholat Jumat. Yang ketiga adalah ada khutbah 2 kali dan duduk di antaranya. Yang keempat, rukun sholat Jumat adalah sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Sholat Jumat memiliki amalan-amalan sunnah yang dapat dikerjakan. Ketika amalan sunnah tersebut dikerjakan akan mendapatkan pahala. Apa saja sih sunnah sholat Jumat itu? Yang pertama adalah mandi sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua adalah memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus jika ada, jika tidak juga pakaian yang bersih dan suci sudah cukup. Yang keempat adalah memakai harum-haruman atau memakai parfum. Yang kelima adalah pergi menuju masjid dengan berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah segera ke masjid dan tidak banyak bicara. Yang selanjutnya sunnah sholat Jumat adalah segera melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan beriktikaf sambil zikir, membaca Al-Quran sampai benar-benar dimulai sholat Jumatnya. Sunnah sholat Jumat yang selanjutnya yaitu ketika khatib sudah naik mimbar dan mulai berkhutbah, jamaah hendaknya menghentikan zikir atau bacaan Al-Quran untuk mendengarkan khutbah Jumat. Anak-anak yang Bu Nila sayangi, Bu Nila cukupkan materi hari ini. Kita sudah belajar tentang apa itu sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, orang yang tidak wajib sholat Jumat, orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat, syarat sahnya, rukun sholatnya, dan sunnah sholat Jumat. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semua.
Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.